Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, kita berjumpa lagi dalam program Jurnalisme Kampus bersama saya Raden Ayu Tiara dengan rekan saya Bagas Bejajita Zaka. Kita akan menyaksikan berbagai macam berita reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sebelum kita mulai untuk berita reportase pertama, mari kita simak video dari dosen pengampu Dr. Makron Sanjaya MSOS berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Jurnalisme Kampus memang kami susun sebagai luaran dari mata kuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam konsep Outcome Based Education atau OBE. Dan ini kami mendorong para mahasiswa untuk berkarya melalui video-video yang dihasilkan secara berkelompok, dan insya Allah akan ada manfaat karena di dalamnya video-video tersebut mengandung sebuah konten mengenai pelaporan dari hasil survei lapangan para mahasiswa terhadap masyarakat umum dalam pola konsumsi media. Mudah-mudahan konten semacam ini memberi manfaat bagi kita semua dan insya Allah sebagai model pembelajaran untuk ke depan sehingga mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada program studi komunikasi penyiaran Islam atau KPI, mereka lebih dekat dengan realitas dunia praktek kerja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seiring berjalannya zaman dan berjalannya kemajuan teknologi, apakah media massa seperti televisi masih sering diakses oleh orang-orang? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak cuplikan berikut ini. Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini dengan durasi arus digitalisasi, kebiasaan menonton televisi terus mengalami perubahan, terutama bagi kalangan generasi Z. Dengan kemajuan teknologi streaming dan media sosial, apakah TV tradisional masih menjadi pilihan hiburan dalam generasi Z atau sudah teralihkan ke platform digital? Mari kita simak pendapat tentang bagaimana generasi Z memandang TV tradisional di era digital ini. Apa yang biasanya Anda tonton di TV? Kalau untuk program sendiri yang di TV itu ya paling ini sih lebih ke movie gitu, film sama season series kayak gitu. Kalau yang sering ditonton sih sebenarnya kalau TV konvensional tuh kayak berita aja sih Kak. Kalau misalnya itu lebih sering ke streaming. Program tergantung sih. Berita jarang, paling kayak talk show kayak gitu aja sih lebihnya. Program di Trans 7. Berapa lama waktu yang Anda habiskan dalam seminggu untuk menonton TV? Seminggu paling 6 jam. Tergantung, biasanya kalau ada yang lagi ngetren atau ada beberapa informasi yang lagi trending aja sih, selebihnya ya nonton biasa aja, paling sekedar lewat-lewat aja. Kalau per harinya ya 1-2 jam sih Kak. Estimasi kalau seminggu, kalau misalkan emang lagi free time ya paling setelah maghrib sih ya paling 1-2 jam lah. Dengan semakin populer platform streaming, apa TV masih menjadi hiburan utama untuk Anda? Mengapa? Untuk TV sebenarnya sebagai konsumsi media utama sebenarnya masih dibutuhkan. Cuman di era digital kayaknya Netflix, IQ atau Amazon Prime juga termasuk media-media entah penyiaran, yang lainnya juga sudah digitalisasi, jadi kayaknya pengaruh TV masih termasuk kurang dan kurang informatif juga. Jujur kalau untuk TV sendiri, untuk yang TV modern ya masih jadi hiburan buat aku. Cuma kalau misalkan TV yang konvensional gitu, mungkin bagi aku udah nggak terlalu relevan untuk diri aku sendiri. Kalau untuk streamingnya itu masih jadi tontonan sampai sekarang. Tapi kalau untuk TV konvensional selain berita udah enggak sih Kak? Masih sih, kalau misalkan kuota habis, misalkan jenuh sama HP, solusinya bisa nonton TV gitu buat hiburan.
Menurut Anda, apakah konten TV tradisional perlu berubah agar tetap relevan untuk generasi Z? Perlu ada perubahan. Soalnya sekarang kan di YouTube juga lebih menarik gitu. Jadi kalau masih mau bersaing sama layanan streaming, YouTube atau yang lain gitu, harus ada perubahan di TV juga. Iya perlu, karena kita kan sekarang di generasi Z ini maksudnya kayak perlu ya untuk soal pendidikan, konten, edukasi gitu. Jadi menurut aku untuk kontennya sendiri perlu untuk diubah dan dibuat seperti target audiensnya kita seperti kita Gen Z. Untuk sekarang perlu ya Kak, apalagi kan sekarang target audiensnya sudah makin berkembang. Nah, tontonan-tontonan sekarang tuh terlalu monoton dan moral value-nya tuh nggak ada gitu loh Kak. Untuk konten sebenarnya lebih baik dirubah. Secara konten TV terlalu banyak settingan yang menurut saya kurang relevan untuk masyarakat, terutama beberapa isu-isu belakangan ini seperti media-media yang terlalu nge-push secara berlebihan padahal tidak sesuai fakta di lapangan. Perubahan kebiasaan menonton TV generasi Z menunjukkan betapa besarnya dampak digitalisasi terhadap pola konsumsi media. Namun demikian, TV tradisional masih memiliki peluang besar untuk tetap relevan dengan cara berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan menyajikan konten-konten yang menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda sekarang, TV akan tetap menjadi media pilihan utama untuk semua kalangan. Saya Lulu Metasya, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan kami berikutnya. Baik pemirsa, dunia televisi terus bertransformasi dari tayangan sinetron yang klasik hingga serial web yang kekinian. Pilihan hiburan semakin beragam, lantas apa yang membuat masyarakat tetap setia pada program favorit mereka? Mari kita simak reportasenya. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Sinta Komala Dewi. Dunia televisi terus bertransformasi, dari tayangan sinetron yang klasik hingga serial web yang kekinian. Pilihan hiburan semakin beragam. Lantas, apa yang membuat Anda tetap setia pada program favorit Anda? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tren terbaru dalam dunia televisi dan mencari tahu apa yang paling disukai oleh penonton. Yuk kita simak apa pendapat mereka tentang tayangan program televisi yang mereka sukai dan mengapa tayangan tersebut begitu istimewa. Aku sih suka nonton MNC TV sih. Saya biasa menonton SCTV. Channel TV yang saya sukain mungkin RCTI. Banyak suka nonton Upin Ipin, terus juga New Family 100 juga aku suka nonton. Kalau Upin Ipin ya karena emang seru sih. Terus kalau Family 100 selain seru juga bisa nambah wawasan karena kan banyak kuis-kuis tuh yang ditanyain sama host ke pemainnya gitu. Nah, bervariasi ya. Kalau dari berita yaitu berita yang rutin ya. Info pagi. Kadang juga suka sinetron ya, namanya wanita ya. Sinetron banyak pesan moralnya gitu. Terus hal-hal seperti kuis yang interaktif. Saya sukain di channel TV tersebut adalah program mungkin salah satunya sepak bola. Sering nonton bola di TV. Aku hampir setiap hari sih, biasanya kalau habis kegiatan, pulang kegiatan aku suka nonton. Sering sekali ya, tiap hari saya tungguin tuh. Saya sering ketika ada jadwal pertandingan sepak bola. Pernah sih, kalau Upin Ipin mungkin kayaknya buat semua Gen Z suka nonton ya Upin Ipin. Terus kalau Family 100, emang aku juga sering nyaranin kayak ke keluarga aku, ke adik aku, karena kan juga nambah wawasan juga. Jadi ya ada manfaatnya lah selain menghibur gitu. Iya, saya selalu menyarankan acara-acara yang bagus, yang menurut saya bisa membangun
Saya selalu sarankan kepada orang lain. Saya sering menyarankan acara ini kepada orang lain, bahkan mengajak nonton bareng rame-rame kepada orang lain. Sejauh ini sih bagus ya, oke-oke aja, karena terutama buat kayak acara New Family 100 ya yang tadi, karena acara TV sekarang kan banyak ya yang kurang ada manfaatnya. Nah, tapi kalau New Family 100 ini dia banyak banget manfaatnya nih. Kita yang tadi kita nggak tahu jadi tahu tentang apa yang ditanyain sama host ke pemainnya. Gitu sih. Saya menilai program-program acara TV yang saya favoritkan ya harus mempunyai berbagai segi yang bervariatif ya. Dari segi edukasi, informatif, juga dari segi kreativitas, inovasi, itu pasti saya cermati satu persatu channelnya. Ya. Dengan channel yang saya minati ini sudah tercukupi ke beberapa segmen tersebut. Jadi saya setia di channel tersebut. Kualitas program acara TV itu sangat bagus karena membantu kita untuk sharing season juga, nambah relasi, pengalaman, dan lain-lain. Di era digital sekarang, pilihan hiburan semakin mudah diakses, namun televisi tetap memiliki tempat tersendiri di hati penonton. Dari hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa televisi tidak hanya menjadi dunia hiburan, tetapi bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi. Saya, Sinta Komala Dewi, berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Peningkatan jumlah acara TV di Indonesia dengan berbagai konten yang disajikan kepada masyarakat tidak jarang membuat masyarakat menjadi kecewa dengan konten yang dianggap tidak mendidik. Bahkan ada beberapa konten yang tidak layak untuk ditayangkan. Mari kita simak pendapat dari berbagai pihak terkait topik penilaian terhadap kualitas acara TV di Indonesia. Selamat siang pemirsa. Peningkatan jumlah acara TV di Indonesia dengan berbagai konten yang disajikan kepada masyarakat tidak jarang membuat masyarakat menjadi kecewa dengan konten yang dianggapnya tidak mendidik. Bahkan, ada beberapa konten yang dianggapnya tidak layak untuk ditayangkan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus di era perkembangan media serta tuntutan konten yang berkualitas. Maka, bagaimana kualitas acara TV di Indonesia? Mari kita simak pendapat dari berbagai pihak terkait topik penilaian terhadap kualitas acara TV di Indonesia. Kualitas yang ada pada saat ini sangat bagus, sangat beragam, kemajuan teknologinya juga sangat bagus. Kalau menurut saya sendiri, kualitas acara TV yang ada saat ini sebenarnya kurang edukatif karena banyaknya acara TV sekarang itu didominasi oleh acara-acara kayak gosip ataupun ya sekedar ngobrol-ngobrol. Jadi menurut saya sebenarnya acara TV yang sekarang itu kurang menarik dan juga kurang edukatif. Kualitas acara TV yang ada saat ini ya sangat bervariasi. Ada acara yang sangat mendidik, contohnya kayak pengenalan hewan-hewan tuh ada animal-animal gitu ya. Ada juga yang nggak penting kayak gosip-gosip artis gitu. Sebenarnya cukup jauh ya mempengaruhi pola pikir masyarakat karena banyaknya masyarakat itu sekarang walaupun sudah zaman gadget seperti HP, mereka tetap nonton TV dan juga kan ya balik lagi ke hal yang tadi karena acara TV-nya kurang edukatif jadi masyarakat juga tidak terpancing untuk mencari ilmu pengetahuan yang lain. Acara TV tentunya ya sangat mempengaruhi perilaku. Ada studi kasus ya di luar negeri, bukan acara TV sih ya, acara YouTube. Yang pokoknya orang luar negeri itu jadi perilakunya jadi kacau. Kalau nggak salah di Amerika. Nah itu masyarakatnya jadi tidak peduli kesehatan lah. Semuanya dia jadinya nggak teratur hidupnya. Acara TV sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat karena TV itu menjadi tontonan yang sangat sering ditonton gitu. Kayak hiburan ada di TV, informasi ada TV, berita-berita ada TV, pengetahuan, pendidikan ada TV. Langkahnya tentunya harus
Dimulai dari produser TV-nya. Produser TV-nya itu harus membangun acara-acara yang bagus dan edukatif, kayak pendidikan, tentang pendidikan di Indonesia dan lain sebagainya, seperti itu. Yaitu meningkatkan, mungkin dibanyakin seperti tentang edukasi pendidikan, terus informasi yang akurat, jangan sampai ada informasi yang hoax karena itu menjadi provokator juga kepada masyarakat yang kurang mengetahuinya. Kalau menurut saya sendiri, langkah yang perlu diambil itu sebenarnya mungkin memperbanyak acara-acara TV tentang ilmu pengetahuan ataupun tentang pengetahuan sosial yang lain ya. Itu aja sih menurut saya. Penilaian terhadap kualitas acara TV di Indonesia seharusnya menjadi perhatian bersama, baik oleh stasiun TV maupun masyarakat sebagai penonton. Dengan kritik yang membangun serta aksi nyata, kita dapat menghadirkan konten serta acara TV yang berkualitas dan juga mendidik. Saya Zafira Azahra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di reportase selanjutnya. Baik pemirsa, Jurnalisme Kampus akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Jurnalisme Kampus. Pemirsa, presenter tidak hanya sebagai penyaji berita atau acara. Presenter televisi seringkali menjadi figur yang sangat disukai oleh penonton. Lantas, apa saja yang membuat presenter televisi begitu disukai oleh penonton? Mari kita simak yang berikut ini. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Maka Indonesia akan mampu mencapai cita-cita mulia, yaitu Indonesia Emas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Presenter berita adalah seorang yang bertugas menyampaikan informasi kepada pemirsa secara jelas, profesional, dan menarik. Mereka adalah wajah utama dalam program berita, bertanggung jawab menjaga kredibilitas informasi, serta menjadi penghubung antara fakta di lapangan dan masyarakat. Presenter berita harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Hari ini, kami mengangkat topik menarik tentang dunia televisi, khususnya presenter berita. Siapa sih presenter TV berita yang paling disukai oleh mahasiswa pasca sarjana UIN Syarifudiyatullah Jakarta? Dan apa alasan mereka memilih sosok tersebut? Halo pemirsa, saya Khairunisa Fajriatul Haq. Saat ini saya sudah berada di kampus Pasca Sarjana UIN Syarifudiyatullah Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa terkait presenter berita TV yang mereka sukai. Presenter acara TV menurutku di Indonesia yang paling bagus tuh masih Pak Andi Noya ya. Pak Andi Noya, aku suka sih. Kalau aku suka Najwa Shihab. Kalau presenter TV gitu saya nggak terlalu nontonin ya sebenarnya. Cuman karena sering lewat di karena saya suka lihat di IG atau TikTok itu, paling saya suka liatin Najwa Shihab. Aku suka Najwa Shihab. Kenapa sih Kak suka Najwa Shihab dan apa kelebihan utama dari beliau? Karena dia tuh pertama kelihatan keren banget ya. Terus kedua dia tuh kalau bicara lugas, tegas, dan langsung masuk ke intinya. Jadi dia nggak muter-muter, dan lagi dia tuh suka bikin rhyme. Jadi kayak misalkan belakangnya AA semua, BB semua gitu. Menurut aku keren sih. Kalau alasannya suka sih dari ketajaman berpikirnya beliau ya. Beliau ini tajam banget berpikirnya, dan keberaniannya untuk membawakan isu-isu politik, isu-isu yang berat, itu keren banget sih menurut aku. Karena nggak semua orang tuh berani untuk membawakan isu-isu berat gitu. Kelebihan Pak Andi Noya itu menurutku ya, yang pertama tuh beliau tuh berani itu dalam arti beliau berani mewawancarain narasumber-narasumber yang kelihatannya tuh nggak mungkin buat diwawancari di masa-masa itu. Kayak misalnya waktu wawancarain Umar Patek aja, itu tuh keadaan di Indonesia sendiri itu masih kayak benci sama Umar Patek, karena Umar Patek tuh keadaannya bebas tahanan gitu loh, cuma tahanan rumah gitu. Padahal dia mantan teroris kan. Nah si Kikendi ini, si Pak Andi Noya ini berani buat wawancara itu. Terus juga dia juga pernah, kalau nggak salah ya, dia juga pernah wawancarain pimpinan militer Timor Leste kalau nggak salah, itu siapa gitu. Dan dia terbang sendiri ke sana gitu. Jadi yang nyediain tempatnya kan dari orang Timor Leste, jadi berani banget ya. Padahal kita lagi berselisih tuh waktu itu sama Timor Leste. Pertama kali kakak tahu Pak Andi Noya itu dari channel atau acara apa itu?
pertama kali tahu Pandi Noya tuh waktu dia nge-live wawancara dia sama salah satu mantan teroris di Indonesia tuh Umar Patek. Dulu tuh ditayangin live di TV, tapi dulu kan belum paham. Tapi setelah itu dia upload di YouTube-nya, channel YouTube-nya Narasi ya, atau apa ya, atau Kikendi gitu. Itu aku suka nonton, bisa 2-3 kali sih udah aku nonton. Itu materi apa Kak? Itu tentang itu sebenarnya wawancara mantan teroris yang udah tobat sih. Jadi pas itu tentang ya ngebahas gimana si Umar Patek nih terjerumus ke gerakan-gerakan separatis sama paham radikalisme sih. Momentum apa sih Kak yang bikin terkesan gitu sampai Kakak memfavoriti beliau gitu? Momen pastinya sih yang nge-trigger aku buat suka sih nggak ada ya, karena emang dari dulu suka aja dengan cara pembawaan beliau dalam nanya-nanya atau gimana. Paling ya karena beliau tuh bisa ngulik atau bisa cari pertanyaan mendalam di sela-sela lagi nanya gitu loh. Jadi dia bisa ngebongkar isi wawancara tuh cuma karena hasil jawaban dari si narasumbernya. Berarti dia juga kritis gitu? Dia selain kritis dia juga bisa explore gitu loh. Jadi kayak wawancaranya lebih kayak deep interview gitu, kayak interview mendalamnya banget gitu. Suka sih. Ada nggak sih Kak momentum dari Najwa Shihab yang membuat Kakak tertarik gitu sama beliau? Sebenarnya kalau tertarik sama Najwa Shihab sih udah lama banget ya, cuman untuk momentum yang benar-benar bikin aku tertarik waktu dia mewawancarai Bangku Kosong yang dia tuh lagi nyindir salah satu menteri kita. Yang selama saya lihat ya di IG maupun TikTok yang lewat di beranda saya, itu Najwa Shihab kan emang sering bahas politik gitu ya. Nah, dalam penyampaian Najwa Shihab sendiri tuh dia tuh nyampein lebih secara fakta dan realistis kepada masyarakat, dan bahasa-bahasa yang dibawa sama beliau tuh bisa dipahami sama masyarakat. Dari hasil wawancara saya bersama mahasiswa pada hari ini, kebanyakan mahasiswa menyukai presenter Najwa Shihab dikarenakan Najwa Shihab yang memiliki komunikasi yang mudah dipahami dan juga memiliki pemikiran yang kritis. Dan terdapat juga satu mahasiswa yang menyukai presenter Andi Agnoya dikarenakan keberanian Andi Agnoya dalam bertindak dan juga menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cukup sekian liputan pada hari ini. Saya Khairunisa Fajiratul Haq pamit undur diri. Pemirsa, zaman sekarang mencari informasi sangatlah mudah. Mulai dari scroll media sosial, membaca berita di aplikasi, serta menonton video di platform streaming lainnya. Tapi bagaimana dengan TV? Masihkah generasi Z menonton berita di televisi? Mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Vivi Octaviana. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang mencari informasi sangatlah mudah. Mulai dari scroll media sosial, membaca berita di aplikasi, serta menonton video di platform streaming lainnya. Tetapi bagaimana dengan televisi? Masihkah generasi Z seperti kita menonton berita di televisi? Kira-kira stasiun TV apa yang mereka pilih? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Seiring dengan kemajuan digital, Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan gawai dan platform daring, seperti media sosial, YouTube, hingga aplikasi streaming. Menurut berbagai survei, sebagian besar Gen Z lebih memilih mendapatkan informasi melalui platform tersebut karena sifatnya yang cepat, personal, dan sesuai dengan preferensi mereka. Sebagian kalangan menilai tantangan bagi media televisi adalah bagaimana menghadirkan berita yang lebih interaktif, ringkas, dan relevan bagi generasi ini. Jika tidak, mereka mungkin akan semakin beralih ke sumber informasi digital lainnya. Namun, apakah ini berarti televisi sepenuhnya ditinggalkan? Dan apakah berita di televisi masih relevan bagi Gen Z? Ya, nama saya Adrian Putra Hermansyah. Aku bisa dipanggil Sabil. Nama saya Noval Soleh Hartono. Alhamdulillah untuk di keluarga, untuk di orang tua sendiri masih menggunakan TV. Alhamdulillah saya masih menggunakan. Kalau dibilang suka, tapi nggak terlalu sering. Nonton TV sering sih, lumayan sering. Mungkin kalau dari TV itu saya lebih menyukai terhadap berita-berita, atau mungkin sebagai hiburan saya lebih kepada kartun dan sebagainya gitu. Berarti kakak ada interest di berita-berita ya kak? Alhamdulillah ada, untuk sejauh ini masih tahu update terbaru terkait berita-berita yang ada di Indonesia saat ini. Kalau misalnya boleh tahu, kakak nonton di stasiun mana sih kak lebih? Kalau stasiun sendiri saya bisa lebih memilih ke MNC, atau enggak bisa saya lebih dari TV One. Kalau untuk berita, itu di keluarga aku sering ngikut berita-berita dari Metro TV gitu. Iya.
kayak dari liputan gitu misalnya. Stasiun TV apa ya? Channelnya ini TV One. Oh, TV One ya, Kak. MNC atau enggak bisa saya lebih dari TV One sebagai informasi yang akurat tentunya. Berarti alasan kakak milih TV One tuh berarti gara-gara informasinya akurat? Kurang lebih seperti itu ya, karena memang setiap harinya kan tentu dari TV One sendiri itu selalu update berita-berita terbaru yang mana itu bisa memperkaya ilmu pengetahuan kita terkait negara Indonesia itu sendiri. Karena menurutku Metro TV itu salah satu saluran televisi yang nyajin berita-berita yang menurutku cukup faktual gitu. Dia realistis dan juga berimbang gitu untuk menyajikan berita-berita yang disajikan. Dan juga aku dari komunitas narasi juga, makanya aku mengikuti saluran Metro TV karena memang salah satu pengisinya yaitu Najwa Shihab kan. Dia mengisi liputan politik juga talk show gitu. Dan kenapa aku bisa mengikuti saluran Metro TV karena aku yakin Metro TV mengajikan berita-berita yang relate dan yang secara fakta, bukan hanya sekadar opini atau cuman hoax atau menyajikan berita-berita yang belum jelas gitu. Karena TV One menurut saya kayak beritanya lebih aktual, terus pastinya yang fakta-fakta. Ternyata di zaman sekarang, terutama bagi generasi Z, menonton berita bukan hanya soal memilih stasiun televisi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan cepat di tengah kemajuan teknologi. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang melek digital dan kritis, sehingga penting untuk tidak hanya mengandalkan satu sumber berita. Selain menonton berita di televisi, pastikan juga untuk membandingkan informasi dari berbagai platform agar kita tidak terjebak pada berita yang tidak berimbang atau bahkan hoax. Dengan memanfaatkan teknologi dan berpikir kritis, Gen Z bisa menjadi generasi yang cerdas dalam menyerap informasi dan aktif berkontribusi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi, teruslah mencari informasi dengan bijak dan jadilah generasi yang tanggap terhadap isu-isu terkini. Dari wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa banyak generasi Z yang memilih Metro TV sebagai stasiun televisi yang mereka percaya, dikarenakan menyajikan berita yang aktual, informatif, serta tidak memihak kepada siapapun. Saya Vivi Octaviona, pamit undur diri. Dikembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita mengonsumsi hiburan dan informasi. Berikut kita akan menyelami sebuah perdebatan menarik, lebih baik mana, menonton televisi tradisional atau menikmati konten di YouTube? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, dengan saya Bagas Bajajita Zaka. Kali ini perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita mengonsumsi hiburan dan informasi. Siang ini kita akan menyelami sebuah perdebatan menarik, lebih baik mana, menonton televisi tradisional atau menikmati konten di YouTube. Kita akan membedah kelebihan dan kekurangan masing-masing platform dengan menghadirkan 3 narasumber yang akan kita wawancara. Baik, pada kali ini pemirsa semua, saya akan membahas atau membicarakan tentang topik yang dimana pembahasannya itu lebih baik mana, acara televisi atau konten di YouTube. Di sini kami sudah sediakan narasumber pertama kami dengan Mas siapa? Mas Ilham Nofrizal, kerja di staf hotel bintang 5 dan umur 25 tahun. Oke, baik Mas Ilham. Jadi gini Mas Ilham, menurut Mas Ilham ini sebagai staf hotel, ya kan pasti sibuk atau merasakan penat juga ya. Pasti kan di samping kerjanya itu Mas selalu meluangkan waktu untuk menonton televisi atau YouTube. Dari Mas sendiri nih, lebih enak mana televisi atau konten-konten di YouTube? Oke. Oh baik, biasanya sih saya lebih suka ke TV ya. TV biasanya memiliki kualitas suara dan gambar yang lebih bagus, plus juga acaranya sudah di syuting oleh tim-tim profesional dan kualitas informasinya lebih terjamin gitu. Lalu juga TV memiliki durasi yang lebih panjang, yang saya sendiri suka karena hobi menonton acara-acara di TV itu sih.
baik. Terus berarti Mas sendiri lebih suka acara televisi ya? Kenapa lebih memilih TV? Karena menurut saya kalau dibandingkan dengan YouTube memang lebih bebas dan lebih beraneka ragam. Tetapi kualitasnya berbeda-beda. Bisa karena faktor jaringan, dan YouTube juga seringkali muncul iklan yang secara tiba-tiba. Itu yang membuat saya cukup mengganggu sih di saat saya menonton, karena iklan di TV jauh lebih berbeda. Iklan di TV lebih jarang muncul timbang iklan yang ada di konten-konten YouTube sih. Gitu. Baik, berarti menurut Mas Ilham ini iklan di YouTube ini lebih sering muncul ya. Betul. Di saat kita sedang menonton. Jadi sangat mengganggu ya dibandingkan TV. Acaranya kan bisa lama-lama dan iklannya itu sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Kita sudah bersama narasumber kita yang kedua. Kepada Mas siapa? Saya Muhammad Awarizmi Syarul Mubarok, biasa dipanggil Ucup. Profesinya sebagai konten spesialis di suatu agensi, dan umur saya masih 24 tahun. Baik Mas Ucup ya, dipanggilnya beneran Ucup nih? Iya. Oke, siap Mas Ucup. Jadi kita bakal ngebahas tentang lebih baik mana acara televisi atau konten di YouTube. Nah, menurut Mas Ucup ini di kesehariannya itu lebih sering menggunakan media yang apa nih? Kalau saya sendiri lebih prefer ke YouTube ya, karena menyangkut kerjaan juga, itu juga bisa nyari tutorial segala macam, itu lebih gampang lah kalau di YouTube. Terus juga bisa dilihat kapanpun dan dimanapun sih, kayak gitu. Mas Ucup ini kan lebih memilih media YouTube. Menurut Mas Ucup sendiri, kekurangan dari televisi dibanding YouTube itu apa ya? Programnya nggak bisa diulang sih kalau di TV itu, jadi kita nggak bisa mundurin programnya itu gitu. Oke, baik. Nah, di permasalahan durasi ini, Mas Ucup sendiri menggunakan media YouTube ini di setiap minggunya berapa lama sih? Saya kalau hitungan setiap hari itu biasanya setiap makan, terus juga kalau lagi gabut itu kayak rutin aja buka YouTube sih, kayak gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Ucup. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang ketiga dengan kakak siapa, umur berapa, dan bekerja sebagai apa? Iya, nama saya Alifni Hairunisa, usia saya 26 tahun, dan saya bekerja sebagai karyawan swasta. Oke, baik Kak Alifni. Nah, buat Kak Alifni nih, saya ingin menanyakan mengenai lebih baik mana acara televisi atau konten-konten di YouTube. Sepengalamannya kakak lebih sering menggunakan yang mana ya? Kalau misalnya TV dan YouTube, saya masih menggunakan keduanya. Jadi saya masih suka nonton lewat TV ataupun melalui gadget ya kalau untuk nonton YouTube. Oke, baik. Berarti kakak ini menyukai keduanya. Dengan kata lain, alasannya itu apa ya kak? Kalau misalnya televisi, aku lebih suka nonton televisi itu juga karena televisi itu kan visualnya lebih jelas ya. Terus habis itu juga cakupan konten-kontennya itu lebih terawasi. Dan juga kita bisa saling quality time nih bareng keluarga. Jadi kita bisa nonton bareng-bareng rame-rame pas waktu luang kayak gitu. Oke, itu dari TV ya? Kenapa kakak menyukai TV? Nah, kalau dari YouTube-nya nih kak, gimana ya? Sebenarnya YouTube juga suka sih ya, karena YouTube juga kan banyak informasi yang lebih bisa kita fleksibel gitu loh. Kita bisa gali informasinya lebih fleksibel, lebih banyak informasi yang bisa kita cari. Terus juga lebih praktis, kita nonton lewat gadget kayak di HP ataupun tablet. Kita bisa nonton di mana aja dan kapan aja kita bisa, waktu punya luang walaupun sebentar kita masih bisa nonton YouTube gitu untuk mengisi waktu gitu. Oke, baik. Berarti dari keduanya ini memiliki kefleksibilitas dan keunggulannya masing-masing ya kak? Iya, benar. Oke, nah kalau urusan durasi atau waktu itu kakak biasanya ini menggunakan media kedua tersebut berapa lama ya kak? Paling kalau misalnya pas waktu luang kali ya, misalnya kita pas libur atau habis kita pulang kerja paling sejam atau ya sekitaran segitulah ya. Kalau YouTube ya fleksibel lah, tergantung konten yang kita mau cari kan. Kita konten kreator beragam nih, ada yang 10 menit, 15 menit ya konten-konten di YouTube kayak gitu. Oke, berarti fleksibel aja ya, suka-suka kita aja ya kan. Benar. Oke, baik, terima kasih ya Kak Alif. Iya. Baik pemirsa, dapat disimpulkan bahwa YouTube lebih disukai karena pilihannya banyak, bisa ditonton kapan saja dan fleksibel. Sedangkan televisi lebih baik bagi yang menginginkan kualitas gambar,
dan suara yang lebih baik serta jadwal tayangan yang tetap. Pada akhirnya, pilihan terbaik tergantung selera masing-masing. Sekian dari saya undur diri. Baik pemirsa, demikian reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sampai jumpa kembali di program Jurnalisme Kampus hanya di TV Book. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.